Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Kali ini Om akan membawakan alur cerita film India keluaran tahun 2020 yang berjudul Angresi Medium atau versi internasionalnya adalah English Medium. Film ini menceritakan Campak yang diperankan oleh almarhum Irfan Khan yang merupakan seorang ayah tunggal yang rela berjuang melakukan apapun agar anak putrinya bisa menempuh pendidikan terbaik di Inggris. Suatu saat putrinya mendapatkan beasiswa di universitas di Inggris. Tetapi karena sesuatu hal, Campak mengacaukan semuanya, sehingga dia harus berjuang agar mimpi putrinya bisa terwujud. So, mau tahu gimana keseruan film ini? Nggak usah pakai lama, bemper Om Brewok Story. Awal film diperlihatkan sebuah pernikahan. Pasangan pengantin itu bernama Campak Bangsal dan Rasi Bangsal. Tak lama mereka dikaruniai seorang putri. Tetapi setelah melahirkan putri pertama mereka, Rasi harus meninggal dunia setelah melahirkan. Campak menamai anak mereka Tarika Bangsal yang biasa dipanggil Taru. Sejak bayi, Taru diasuh seorang diri oleh ayahnya. Campak harus bisa menjadi seorang ayah maupun seorang ibu bagi Taru. Dari kecil terlihat ketertarikan Taru untuk melihat dunia luar. Dia selalu menanyakan kepada ayahnya kapan dia bisa melihat Menara Eiffel, kapan dia bisa melihat Hollywood, dan kapan dia bisa bertemu dengan ratu. Waktu pun berjalan dengan sangat cepat. Campak bekerja sebagai pemilik toko manisan India terkenal Gasiteram. Diperlihatkan juga sosok Gopi Bangsal, sepupu dari Campak. Gopi juga memiliki usaha yang sama dengan Campak. Mereka selalu bersaing dalam memperebutkan konsumen dan saling mengklaim bahwa toko Gasiteram mereka adalah yang asli. Pada saat mereka memperebutkan konsumen, perdebatan mereka teralihkan oleh pemilik toko manisan saingan mereka yang selalu ingin memberi merek dagang Gasiteram, tetapi mereka selalu menolak. Malam harinya diperlihatkan Taru yang saat ini sudah duduk di kelas 3 SMA sedang belajar. Dia menjelaskan kepada ayahnya bahwa dia ingin melanjutkan kuliah di Inggris. Kebetulan di sekolahnya ada beasiswa untuk 3 lulusan terbaik untuk melanjutkan kuliah di Truffaut University, London. Tetapi Campak tidak begitu senang mendengarnya. Pertama, karena bila Taru kuliah di London, maka dia akan berpisah dengan putri semata wayangnya. Kedua, dia juga tahu kemampuan anaknya dalam bidang akademis tidaklah terlalu menonjol. Campak kemudian bertanya, apa yang hebat dari Inggris? Dulu mereka menjajah India, sekarang kau malah mau pergi ke sana. Taru mengatakan bahwa di Inggris memiliki kualitas hidup yang sangat baik. Dari kecil impiannya adalah pergi melihat dunia. Pada saat ada kesempatan, dia tidak ingin menyia-nyiakannya. Karena Taru terus memohon, akhirnya Campak menyerah juga. Dia mengatakan, bila Taru berhasil masuk 3 besar dan nilai rata-ratanya 90%, maka dia sendiri yang akan mengantarnya ke Inggris. Mendengar itu, Taru sangat bahagia dan bersemangat. Keesokan harinya, Taru nongkrong bersama teman-temannya di sebuah kafe. Teman-temannya heran kenapa Taru memesan minuman beralkohol. Taru menjelaskan dia sedang beradaptasi. Bila dia berhasil kuliah di Inggris, dia tidak akan kaget dengan budaya minum di sana. Keesokan harinya, terlihat keluarga besar Gasiteram hendak pergi ke suatu tempat. Ternyata mereka semua pergi ke pengadilan. Mereka memperebutkan merek dagang Gasiteram di pengadilan. Pada saat dimulai, Gopi dan Campak malah saling berdebat sehingga ruangan persidangan menjadi sangat riuh. Hakim kemudian memutuskan keluarga Gopilah yang memenangkan persengketaan itu. Karena banyak keluarga yang tidak terima, terjadilah kericuhan di ruang sidang sehingga sebagian dari mereka harus menginap semalam di tahanan sel. Malam harinya, Campak, Gopi, dan Gaju minum-minum di atas atap. Karena sudah sangat mabuk, Gopi dan Campak saling membuka aib mereka masing-masing. Sampai Gopi yang sudah kolong parah mengatakan bahwa dia menyuap hakim dan memberikan hakim jam Rolex agar dia bisa memenangkan persidangan tempo hari. Di tempat lain, Taru memohon kepada temannya yang bernama Anmol untuk membantunya agar bisa masuk 3 besar. Anmol merupakan siswa yang berprestasi dan selalu menjadi peringkat pertama. Awalnya, Anmol menolak, tetapi karena Taru terus memaksa, akhirnya Anmol bersedia membantu Taru. Kemudian, hari-hari dilalui Taru dan Anmol dengan belajar. Anmol terlihat sering memberikan pelajaran tambahan kepada Taru. Tetapi, Campak yang melihat itu malah sering mengganggu anaknya agar dia tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar. Suatu hari, Campak curhat kepada Gaju.
Dia mengatakan dia takut Taru akan kecewa apabila dia tidak bisa masuk 3 besar. Mendengar itu, Gaju malah mengatakan, sebenarnya yang takut adalah Campak karena dia takut kehilangan putrinya. Gaju juga mengatakan, sebagai seorang ayah, seharusnya Campak mendukung mimpi anaknya, karena tak selamanya dia akan bersama anaknya. Mendengar itu, Campak menjadi sadar. Malam harinya, Campak memberikan sesuatu kepada Taru. Campak mengatakan itu adalah kunci jawaban dari soal ujiannya. Taru tidak mau menerima itu, karena dia sudah berjanji kepadanya untuk masuk 3 besar dengan cara jujur. Padahal sebenarnya kunci jawaban itu adalah kata-kata semangat untuk Taru. Melihat semangat anaknya, semenjak saat itu Campak malah mendukung penuh anaknya untuk masuk 3 besar. Sampai hari ujian pun tiba. Taru berhasil mendapatkan nilai rata-rata 85%. Dan sayangnya, dia hanya menempati peringkat 4. Taru kecewa karena dia tidak bisa mendapatkan beasiswa ke London. Campak mencoba menghiburnya, tetapi tiba-tiba dia menerima telepon dari kepala sekolah. Ibu kepala sekolah menjelaskan bahwa Taru berhak mendapat beasiswa Tranford University karena peringkat pertama, Anmol tidak mengambil peluang itu dan lebih memutuskan berkuliah di India Institut Teknologi. Mendengar itu, mereka terlihat sangat bahagia. Di hari kelulusan, terlihat Campak memeluk Anmol sebagai ucapan terima kasih karena sudah membantu Taru. Tak lama, salah satu komite sekolah tiba. Campak menyadari bahwa komite itu adalah hakim di persidangan tempo hari. Melihat itu, dia mengingat sesuatu. Campak langsung menanyakan ke Gaju, apakah dia mengingat pembicaraan tempo hari di loteng pada saat mereka mabuk. Gaju yang memang merekam pengakuan Gopi langsung mengirim video itu ke Campak. Di dalam aula, terlihat Hakim Ceda memberikan pidato tentang kejujuran. Tak lama, Taru dan Campak dipersilahkan maju ke panggung untuk menerima piagam beasiswa secara simbolis. Kemudian Campak dipersilahkan untuk memberikan pidato sebagai orang tua siswa berprestasi. Di atas panggung, dia mengatakan betapa bangganya dia memiliki anak seperti Taru. Tetapi pada saat akan turun dari panggung, secara spontan dia mengatakan bahwa Hakim Ceda tadi mengatakan bahwa harus menjunjung tinggi kejujuran. Tetapi pada kenyataannya, Hakim Ceda menerima suap dan menunjukkan bukti rekaman video. Sehingga seluruh aula tahu kebusukan Hakim Ceda. Melihat itu, Taru mencoba menghentikan ayahnya, karena ternyata Hakim Ceda adalah suami dari ibu kepala sekolah. Berita itu pun menjadi viral dan menjadi skandal. Merasa dia melakukan kesalahan yang sangat fatal, Campak memutuskan untuk pergi ke rumah Hakim Ceda. Dia memohon kepada ibu kepala sekolah untuk tidak membatalkan beasiswa Taru. Tak lama, ibu kepala sekolah keluar dan membuang berkas beasiswa yang sudah disobek-sobek. Melihat itu, Campak berjanji dia tetap akan mengirim Taru ke Tranford University bagaimanapun caranya. Sesampainya di rumah, Taru yang sedih karena beasiswanya terancam dicabut mengatakan bahwa ayahnya sengaja melakukan itu agar dia tidak pergi ke Inggris. Campak kemudian menceritakan bahwa dia pernah membunuh impian istrinya, karena sebenarnya ibu Taru merupakan orang yang sangat pintar di bidang akademis. Tetapi dia dijodohkan dengan Campak, sehingga dia secara tidak langsung membunuh impian istrinya untuk meneruskan sekolah. Campak tidak ingin mengulang kesalahan yang sama dan berjanji akan menyekolahkan Taru di Tranford University. Keesokannya, Campak dan Taru datang ke sebuah lembaga konsultasi pendidikan. Saat melihat nilai-nilai Taru, sang konsultan yakin bahwa tanpa bantuannya pun Taru dapat masuk ke Tranford University. Tak lama, sang konsultan menyuruh Taru keluar ruangan untuk berbicara empat mata dengan Campak. Konsultan itu menanyakan apakah Campak sudah mempersiapkan segala akomodasi untuk Taru bersekolah di London. Karena biaya selama Taru menempuh pendidikan di London sangatlah tinggi, kurang lebih memakan biaya 10 juta rupiah. Mendengar itu, Campak terlihat syok. Tetapi karena dia sudah berjanji, dia mengatakan berapapun biayanya dia bersedia menanggung. Berapa hari kemudian, pengumuman Tranford University akhirnya turun. Ternyata Taru tidak lolos seleksi. Siangnya, mereka menanyakan kepada konsultan. Ternyata kuota pelajar dari India berkurang karena diambil oleh pelajar dari Tiongkok. Sang konsultan menyarankan untuk mengambil universitas lain di Inggris. Tetapi Campak menolak karena dia sudah berjanji memasukkan Taru ke Tranford University. Sang konsultan mengatakan bangku kosong yang tersisa hanya diperuntukkan bagi warga negara Inggris. Dengan ketatnya hukum imigrasi Inggris dan susahnya mengurus pindahan warga negara saat ini, kini masalah Campak bertambah. Bagaimana membuat Taru menjadi warga negara Inggris? Malam harinya, 3 bersaudara kembali mabuk-mabukan di atap. Campak kemudian curhat kepada saudara-saudaranya tentang masalah yang sedang dia hadapi. Gopi kemudian teringat sesuatu. Dia mengingat teman semasa kecilnya yang bernama Bablu.
Saat ini dia tinggal di Inggris dan sudah pindah ke warganegaraan. Gaju kemudian menyarankan bagaimana bila meminta bantuan Bablu. Seketika itu pula, Campak menghubungi Bablu. Tak diduga, Bablu bersedia membantu Campak asalkan dia diongkosi pulang ke India bersama keluarganya. Tak lama, Bablu dan keluarganya mendarat di India. Dia disambut oleh Campak dan keluarganya secara meriah. Di rumah, Campak mulai menanyakan bagaimana cara menjadi warga negara Inggris dengan cepat dan mudah. Bablu mengatakan semua akan dia urus. Dia mengatakan bahwa cara termudah adalah berinvestasi di perusahaan Inggris sebesar 100.000 pound sterling. Dan dia akan mendapatkan visa turis dan izin menetap di Inggris. Setelah itu, mereka akan lebih mudah mendapatkan kewarganegaraan Inggris. Tetapi bantuan Bablu tidaklah gratis. Dia meminta imbalan untuk bantuannya. Karena tidak memiliki pilihan lain, akhirnya Campak menerima kesepakatan itu. Singkat cerita, Campak, Gopi, dan Taru berhasil mendapatkan visa dan berangkat ke Inggris. Sesampainya di bandara, Campak dan Gopi dicurigai membawa barang-barang terlarang. Mereka berdua akhirnya dibawa ke kastem bandara. Mereka diinterogasi tentang apa keperluan mereka di sana. Mereka menjelaskan akan menemui teman mereka yang bernama Bablu. Mereka telah menginvestasikan uang ke perusahaan obat milik Bablu. Karena bahasa Inggris mereka pas-pasan, mereka mengartikan obat sebagai drugs. Ternyata Bablu memiliki catatan kriminal di London. Kemudian, kastam memberikan mereka berdua kesempatan untuk menelpon. Gopi mencoba menelpon Bablu, tetapi nomornya tidak aktif. Kemudian, Campak mencoba menelpon Gaju dan menjelaskan semua yang terjadi. Campak dan Gopi dideportasi ke India dan paspor mereka berdua di blacklist selamanya tidak bisa memasuki Inggris. Di tempat lain, Taru kebingungan di manakah ayah dan pamannya. Tak lama, Taru mendapatkan telepon dari Gaju. Gaju menjelaskan bahwa ayah dan pamannya harus kembali ke India karena ada dokumen yang kurang. Taru kebingungan karena dia sendirian di Inggris dan tidak memiliki uang. Karena tidak tahu harus berbuat apa, Taru berinisiatif memposting kesulitannya di Facebook Transport University. Tak lama, ada yang menanggapi postingan Taru. Seorang pelajar asal India bernama Advit berjanji akan menjemputnya. Malam harinya, ada dua orang yang tiba-tiba menghampiri Taru. Karena penampakan mereka seperti penjahat, Taru langsung meninju salah satu dari mereka. Ternyata mereka adalah mahasiswa Transport dan salah satu dari mereka adalah Advit yang sebelumnya menghubungi Taru. Advit kemudian membawa Taru ke asrama. Sesampainya di sana, ternyata teman-teman Advit sedang mengadakan party. Taru yang masih canggung terlihat kagum dengan kebebasan para mahasiswa itu. Malam harinya, Advit mempersilahkan Taru untuk menginap sementara waktu. Tak lama, Taru mengirim voice note ke Gaju dan mengabari bahwa dia ditolong oleh mahasiswa Transport University asal India. Dia juga menjelaskan bahwa dia sekarang tinggal di asrama campuran yang penuh dengan orang-orang asing. Mendengar itu, Campak membayangkan hal yang tidak-tidak. Campak yang panik kemudian meminta tolong kepada Gaju. Bagaimanapun caranya, dia harus kembali ke Inggris. Gaju yang memang bekerja sebagai travel agent sudah mempersiapkan rencana. Dia akan mengirim Campak dan Gopi ke Dubai dan menemui kenalannya. Tak lama, Campak dan Gopi sudah berada di Dubai dan menemui Tony. Ternyata Tony adalah agen penyelundup. Dia menyarankan mereka masuk ke Inggris menggunakan paspor palsu. Karena perawakan mereka mirip dengan orang Pakistan, Tony menyarankan mereka masuk ke Inggris menggunakan paspor palsu Pakistan. Awalnya mereka menolak karena mereka tidak sudi mengaku sebagai orang Pakistan. Tetapi pilihannya hanya dua, memakai paspor palsu atau masuk secara ilegal menggunakan perahu. Di Inggris, Advit mengajak Taru ke kampusnya. Melihat itu, Taru merasa sangat bersemangat karena bisa melihat kampus impiannya dengan mata dan kepalanya sendiri. Diketahui, ternyata ayah Advit merupakan seorang politisi di London. Walaupun ayahnya adalah orang yang berkedudukan, tetapi Advit tidak memanfaatkan kondisi itu. Dia memutuskan untuk mandiri setelah usianya 18 tahun. Taru kembali terkejut ketika Advit keluar menggunakan seragam pelayan. Advit bekerja paruh waktu untuk mencukupi kehidupannya. Melihat Advit, Taru semakin takjub, kemudian memutuskan untuk bekerja dan menjalani hidup mandiri di Inggris tanpa harus bergantung lagi dengan ayahnya. Setelah pulang bekerja, Advit mengajak Taru ke toko Nyonya Kohli. Nyonya Kohli merupakan pemilik asrama di mana Advit tinggal. Dia berencana meminta pekerjaan agar Taru dapat hidup mandiri di London. Tak lama, Campak dan Gopi sudah sampai di bandara Inggris. Tony mengatakan pada saat sampai di gerbang imigrasi, menujulah gate nomor 6 karena dia sudah menaruh anak buahnya di gate nomor 6. Singkat cerita, Campak dan Gopi dapat memasuki Inggris dengan mudah. Setelah mereka keluar dari bandara,
Tak sengaja mereka melihat seorang wanita yang dipukul oleh seorang pria. Melihat itu, Campak berniat menolong sang wanita. Ternyata wanita itu merupakan seorang polisi yang sedang menyamar. Wanita itu bernama Naina. Naina merasa amat kesal karena penyamarannya gagal karena ulah Campak. Naina kemudian menginterogasi dan mengecek data Campak dan Gopi. Untungnya, mereka dapat mengingat nama dan data di paspor palsu buatan Tony, dan mereka akhirnya pun dibebaskan. Tak lama, mereka berdua sampai di asrama Taru. Taru sangat senang ketika melihat ayah dan pamannya. Taru kemudian menunjukkan asrama dia tinggal. Karena itu merupakan asrama khusus siswa, Campak dan Gopi tidak bisa menginap di sana. Taru kemudian menyuruh mereka berdua menemui Nyonya Kohli karena masih ada kamar kosong yang disewakan. Tak lama, Gopi pergi ke rumah Nyonya Kohli. Pada saat masuk ke rumah, dia melihat foto Nyonya Kohli bersama Naina, polwan yang sebelumnya menangkap mereka. Melihat itu, Gopi langsung keluar dan memberitahukan itu ke Campak. Mendengar itu, Campak langsung menyuruh Taru untuk mengemasi barang dan pindah asrama. Dia berpikir bila identitasnya ketahuan, maka Taru juga akan kena imbasnya dan impian Taru kuliah di Inggris akan sirna. Tetapi Taru tidak mau pindah karena dia sudah membayar uang sewa dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Tahu bila Taru bekerja, Campak merasa kesal karena tak seharusnya Taru bekerja karena dia masih sanggup membiayai hidup Taru. Tetapi Taru masih saja membantah, dia tidak mau hidup bagaikan katak dalam tempurung. Ternyata tanpa ayahnya, dia masih bisa bertahan membiayai hidupnya sendiri di negara orang. Dia ingin mandiri dan tak terikat lagi dengan ayahnya. Karena di Inggris, anak-anak yang sudah berusia 18 tahun bebas menentukan kehidupannya sendiri. Mendengar itu, Campak merasa kecewa. Karena anak putri semata wayangnya yang dia rawat dari kecil berani berkata seperti itu. Campak kemudian mengatakan, bila Taru tetap bersikeras ingin tinggal di asrama itu, jangan pernah memanggilnya lagi dengan sebutan ayah, dan Campak pergi meninggalkan Taru. Singkat cerita, Campak dan Gopi berhasil menemukan penginapan untuk sementara. Keesokan harinya, mereka berniat mencari Bablu. Ternyata alamat rumah Bablu sudah kosong karena rumah itu akan segera disita bank. Dan konyolnya, mereka malah pergi ke kantor polisi untuk mencari Bablu. Dan tak sengaja, mereka malah bertemu dengan Naina. Naina yang masih mencurigai mereka, akhirnya mengajak mereka ke ruangannya. Di sini mereka menjelaskan bahwa mereka sedang mencari teman mereka yang bernama Bablu. Naina kemudian mencari di database. Ternyata Bablu merupakan seorang kriminal yang saat ini sedang ditahan. Mengetahui itu, Campak dan Gopi langsung terkejut. Campak sudah habis-habisan agar Taru bisa bersekolah di London. Sekarang uang investasinya malah dibawa kabur Bablu. Campak kemudian berniat menjamin kebebasan Bablu dengan uang, agar bisa meminta uang yang dibawa kabur Bablu. Pada saat Bablu keluar dari kantor polisi, mereka berdua langsung menyerang Bablu dan meminta uangnya kembali. Di sini Bablu mengatakan bahwa uangnya sudah tidak ada dan dia sama sekali tidak memiliki uang sepeser pun. Kehidupannya di London ternyata sangat buruk. Dia berhutang kepada rentenir sehingga dia bangkrut. Uang dari Campak sebelumnya pun juga sudah dia gunakan untuk membayar hutang rentenir. Mendengar cerita Bablu, bukannya marah, Campak malah menjadi iba. Dengan sisa uangnya, dia memberikan uang itu kepada Bablu agar keluarganya dapat bertahan beberapa saat. Melihat kebaikan Campak, semakin membuat Bablu merasa bersalah. Untuk membalas kebaikan Campak, dia berniat membantu Campak agar Taru bisa masuk ke Tranford University. Selama tinggal di Inggris, Campak terlihat selalu memperhatikan Taru. Suatu hari di sebuah taman, Campak dan Gopi bertemu Nyonya Kohli yang sedang berjoging. Nyonya Kohli yang mengenal Gopi akhirnya menyapanya, dan tanpa disadari mereka bertiga malah menjadi akrab. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Bablu memberikan kabar. Ternyata saat ini Tranford University sedang mengadakan lelang amal dan mengundang orang-orang kaya di Inggris. Bablu mengatakan bahwa yang memenangkan lelang itu akan mendapatkan jatah satu kursi kehormatan di Tranford University. Pada saat ayahnya sedang mati-matian mengusahakan Taru masuk universitas, Taru malah berfoya-foya bersama teman-teman barunya. Dia mabuk-mabukan dan berpesta seolah-olah dia lupa tujuan awalnya datang ke London. Malam harinya, Campak dan Gopi diundang Nyonya Kohli untuk makan malam. Tak lama terdengar bunyi bel pintu. Ternyata Naina datang untuk menemui ibunya. Diketahui ternyata hubungan ibu dan anak ini tidak baik-baik saja. Naina sangat jarang untuk mengunjungi ibunya karena dia selalu sibuk bekerja. Merasa tidak disambut dengan baik, akhirnya Naina pergi dan meninggalkan kado ulang tahun untuk ibunya. Keesokan paginya, Campak dan Gopi yang mengetahui ternyata Nyonya Kohli ulang tahun, berniat memberikan kado kepadanya. Ketika sampai di depan rumah, Gopi melihat Nyonya Kohli yang terbaring di lantai. Tanpa pikir panjang, mereka mendobrak pintu rumah Nyonya Kohli.
Hal itu ternyata mengaktifkan alarm yang terkoneksi dengan HP Naina. Naina berprasangka mereka berdua sedang mencoba merampok rumah ibunya dan langsung mengerahkan polisi untuk menangkap Campak dan Gopi. Sampai di depan rumah sakit, Nina berhasil menangkap Gopi. Dengan marah, Gopi menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam, dokter menjelaskan bahwa telat sedikit saja nyawa ibunya akan melayang. Di ruang tunggu, Naina meminta maaf kepada mereka berdua karena telah menuduh mereka. Campak mengatakan seharusnya Naina meminta maaf kepada ibunya karena tugas seorang anaklah yang harus merawat orang tuanya, sesibuk apapun sang anak. Setelah menyelamatkan Nyonya Kohli, Campak kembali ke rencana Bablu untuk ikut dalam pelelangan penggalangan dana. Di dalam pelelangan, ternyata tawaran dari kompetitor lain sangatlah tinggi. Bablu menyarankan untuk mengurungkan niatnya dan mencoba cara lain. Tetapi, Campak yang niatnya sudah bulat tetap mengikuti pelelangan itu. Singkat cerita, dia berhasil memenangkan pelelangan amal itu dan harus membayar sejumlah 300.000 pound sterling. Setelah itu, mereka malah bingung bagaimana mereka mendapatkan uang sebanyak itu. Akhirnya mereka memutuskan berjudi dan bertaruh pertandingan kriket. Tetapi, nasib sial menyertai mereka. Karena sudah putus asa, Bablu memiliki ide terakhir. Dia akan mencoba menabrakkan dirinya ke mobil mahal dan meminta uang asuransi dari pemilik mobil. Campak yang mendengar itu tidak tega. Walaupun Bablu pernah menipunya, bagaimanapun ini adalah kewajibannya untuk menyekolahkan Taru di London. Dia pun langsung berjalan ke jalan raya. Untungnya, Bablu dan Gopi dapat mencegatnya sebelum Campak tertabrak mobil. Keesokan paginya, Gopi memiliki ide gila. Dia akan menjual merek dagang Gasiteram. Campak jelas saja menolak karena itu merupakan merek dagang warisan kakek mereka dan merupakan kebanggaan keluarga. Tetapi, Gopi yang memenangkan sengketa merek Gasiteram sebelumnya bersikukuh untuk menjualnya, agar mereka segera mendapatkan uang 300.000 pound sterling. Dengan bantuan Gaju, maka merek Gasiteram resmi berpindah tangan. Malam harinya, terlihat Taru yang bersiap-siap untuk berpesta. Dia mengenakan dress hitam dan merubah penampilannya menjadi sangat anggun. Pada saat Taru akan beradu bibir dengan temannya, tanpa sengaja Campak masuk. Hal itu membuat Taru tanpa sadar malah memaki ayahnya karena selalu mengganggu hidupnya. Mendengar makian dari putri kecilnya, Campak meminta maaf dan meninggalkan Taru. Taru yang sadar sedang membuat kesalahan besar, akhirnya mengejar ayahnya. Dia meminta maaf akan kelakuannya. Campak mengatakan dia tidak bermaksud mencampuri hidup Taru. Dia berkata akan segera pergi setelah Taru masuk universitas dan tak akan mengganggunya lagi. Campak mengatakan bahwa bila Taru suatu saat ingin pulang ke rumah, dia akan menyambutnya. Campak juga mengatakan dia telah merelakan putri kecilnya hidup secara bebas seperti apa yang dia inginkan. Mendengar ucapan sang ayah, Taru merasa sangat bersalah. Keesokannya, Gopi dan Bablu mengambil uang yang dikirimkan Gaju secara ilegal masuk ke Inggris. Ternyata pengiriman itu diketahui oleh kepolisian dan mengira itu sebagai transaksi narkoba. Di lain sisi, Campak datang ke asrama Taru untuk menjemputnya. Campak mengatakan hari ini Taru akan resmi menjadi mahasiswi Tranford University. Tanpa mereka sadari, mobil mereka diikuti oleh polisi. Naina kemudian menelpon HP Bablu dan memintanya agar segera menepi. Semuanya menjadi kacau. Naina mengetahui bahwa Campak ternyata memiliki putri di London, dan Taru malah mengira wanita yang menelpon itu adalah selingkuhan ayahnya. Akhirnya Campak menjelaskan semua yang terjadi. Mendengar semua pengorbanan ayahnya membuat Taru sadar betapa besar usaha dan pengorbanan ayahnya. Sedangkan dia bahkan malu memperkenalkan ayahnya sendiri kepada teman-temannya. Taru meminta maaf untuk semuanya, dan dia ingin kembali ke India bersama ayahnya. Dia tak ingin lagi bersekolah di London bila tahu ayahnya sampai menderita seperti itu. Taru mengatakan, walaupun ayahnya terkadang menjengkelkan, tetapi dia sangat menyayangi ayahnya itu. Tak lama, polisi berhasil memojokkan mereka di sebuah tempat penghancuran mobil. Naina langsung bertanya kepada Bablu, di mana dia menyembunyikan uang 300.000 pound itu. Sementara polisi yang lain menggeledah mobil mereka. Ternyata para polisi tidak menemukan uang di dalam mobil mereka. Diketahui ternyata sebelum itu mereka tanpa sengaja bertemu dengan Nyonya Kohli. Semua uang di tas dipindahkan ke mobil Nyonya Kohli. Naina dan polisi yang lain akhirnya membebaskan mereka karena tidak ada bukti mereka melakukan tindakan kriminal. Campak sungguh tidak menyangka tujuan awalnya adalah untuk mendidik putrinya di London, tetapi malah dia sendiri yang mendapatkan banyak pelajaran hidup di London. Dan filmnya pun berakhir.
bagaimana sob alur cerita film ini? Banyak pembelajaran yang dapat diambil dari film ini. Menurut Om, kasih sayang orang tua tidak akan lekang termakan oleh waktu, bagaimanapun perlakuan anak mereka kepadanya. Bila anak melakukan kesalahan, tidak sepenuhnya itu kesalahan sang anak, karena sudah tugas orang tua untuk mendidik dan merawat anak mereka menjadi manusia yang beradab dan bermoral. So, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton, Om Brewok pamit. Pir milatihin.